Halo Pak Gregorius dan teman-teman. Eh, jadi saya akan membahas mengenai ringkasan, mengenai dialog yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Gregorius bersama narasumber yang terkait mengenai kematian. Ya, video materi yang cukup membuat saya cukup merinding juga karena membahas mengenai hal, bisa dibilang hal gaib dan juga tentang kematian. Di video itu membahas mengenai persiapan untuk meninggal itu dimulai dari saat kita hidup ini, yang artinya hidup itu harus dipenuhi dengan kasih supaya kita bisa meninggal dengan harmonis. Karena meninggal harmonis itu tuh seperti kita akan dipermudah atau dilancarkan jalan menuju ke surga. Sedangkan orang yang meninggal dengan tidak harmonis itu tuh biasanya mereka hanya akan menetap di alam yang tidak kasat mata. Dan orang yang sudah mati itu tidak bisa untuk mengambil keputusan untuk masuk surga. Artinya untuk masuk surga itu tergantung dari kasih Tuhan, dan orang yang hidup itu juga bisa membantu arwah para leluhurnya untuk masuk surga. Untuk orang yang sudah meninggal itu makanannya bisa dibilang seperti suatu doa dari orang yang masih hidup. Dan persiapan menghadapi kematian itu ada dua hal. Yang pertama itu hidup dengan kasih, yang kedua adalah jangan terikat dengan hal yang duniawi. Lalu juga membahas kalau doa itu tergantung, kalau doa tentang pesugihan itu tidak benar, karena doa tentang pesugihan itu akan terikat dengan arwah dan arwah-arwah di dunia lain, dan tentunya akan terikat dengan hal-hal yang duniawi. Hal ini berbeda dengan doa seperti kita meminta untuk bisa diberkati, kita meminta diberkati oleh Tuhan, kita meminta hidup kita dimudahkan oleh Tuhan, kita meminta supaya ya terhindar dari masalah dengan berdoa kepada Tuhan. Dan meditasi juga membahas mengenai untuk mendoakan orang sakit itu tuh bisa bebas. Yang penting bisa bebas sesuai kepercayaan masing-masing, tapi yang penting itu adalah ketulusan hati untuk kita mau berdoa itu tadi. Dan juga membahas ini yang menurut saya cukup untuk membuat saya merinding, itu arwah itu kadang mengganggu atau bisa dibilang menyapa kita kadang karena ingin untuk didoakan untuk bisa masuk ke surga. Dan tadi juga membahas mengenai santet ya. Orang itu bisa dimasuki hal gelap seperti santet itu karena hilang kesadaran dan tertarik oleh emosi. Untuk menangkal ini kita harus punya hubungan erat dengan Tuhan dengan cara kita berdoa itu dan hidup dalam kasih. Lalu juga membahas setiap orang akan menghadapi kematian. Untuk bisa mempunyai suatu jalan terang itu maka harus punya persiapan-persiapan yang tadi sudah disebutkan, seperti hidup dengan kasih, jangan terikat dengan hal duniawi. Lalu selanjutnya ada suatu pertanyaan, kutipan Alkitab yang menjelaskan bagaimana manusia dalam hidupnya mempersiapkan diri agar mendapat kebahagiaan sejati setelah mengalami kematian. Saya mengambil sesuai dengan kitab suci agama saya, yaitu Alkitab agama Kristen. Saya mengambil kutipan di Roma 14 ayat 7-9. Bunyinya adalah, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Di sini bisa untuk ditarik suatu kesimpulan yang artinya maupun kita hidup maupun kita mati, kita itu selalu untuk melakukan itu untuk Tuhan. Di dalam hidup, kita hidup untuk Tuhan. Artinya kita hidup dengan melakukan misi-misi atau rencana-rencana atau suatu kegiatan lain yang sudah Tuhan itu taruh untuk kita, seperti untuk mengabarkan Injil atau membuat hal-hal baik, atau bisa juga memberi sumbangan, menolong orang lain, yang artinya kita melakukan pelayanan atas nama Tuhan. Dan saat mati pun kita melakukan itu untuk Tuhan, yang artinya untuk mendapat kebahagiaan itu artinya itu tadi, yaitu melakukan rencana-rencana serta misi-misi yang sudah Tuhan beri. Dan begitu saja, terima kasih.